lagi sama gue Anggi Ahmad dari staf Iya. koordinator angkatan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi periode 7 dari angkatan Ilmu Komunikasi 2019. Nah, oke. Di sesi kali ini kita udah ada sama abang kita tuh, udah ada namanya tuh Bang Iqbal Ibrahim Sungkar. Nah, kalau Halo, emang halo. nah itu suaranya udah keren-keren tuh. Nanti mungkin Bang Iqbal silahkan Bang perkenalkan dirinya dari angkatan berapa dan segala macamnya Bang. Oh, oke, oke. Halo, Assalamualaikum. Kenalin, gue Iqbal Ibrahim Sungkar, gue IKOM 2012, konsentrasinya broadcasting. Gitu. Kalau di himpunan sih gue di periode satu atau periode 2. Periode satu sama periode 2 nih. Berarti kita beda berapa Iya. tahun Bang? 7 tahun ya Bang? Wah, 7 iya. angkatan ya Bang? Ini gue 7 kuliah, angkatan. gue masuk kuliah lu SMP ya? I iya iya bener 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 Bang. SMP Iya. gue masih SMP. Set. Masih belum milih IPA IPS. Masih belum tahu ikom itu apa tuh. Masih belum tahu. Oke. eh Bang, sekarang Bang Iqbal nih kerja di mana Bang? Kalau boleh tahu nih Bang. Kerja sekarang di GTV, mungkin orang taunya Global TV ya, itu masih MNC Group sih. Oh, masih MNC Group ya Bang? Ya, dia MNC Group gitu. Eh, Kalau boleh tahu nih Bang, misal pas lagi Abang, ini kan lagi masa pandemi kayak gini ya Bang. Gimana sih Bang Mm-mm. kalau kerjaan Abang tuh mungkin ketunda kah atau banyak yang pending kah atau gimana? Kalau gimana ya bilangnya? Kalau awal-awal sih iya sih kan karena harus ada WFH tuh Mm-mm. kayak dibagi tuh timnya tim masuk ganjil, masuk genap, masuk ganjil, masuk genap gitu. Jadi gimana Bang? Terus iya kan masuk ganjil masuk. Ya lumayan ini sih lumayan agak kesendat karena kan nggak bisa ke kantor ya. Paling Iya, ya iya. ngeremot aja remot-remot kerjaan tuh, ngeremot Mm-mm. kerjaan atau minta backup temen gitu-gitu. Berarti kerasa juga ya Bang di kerjaan Abang tuh jadi kayak ke pending segala sesuatunya gitu ya Bang? Iya lumayan sih lumayan. Pengennya sih masuk sebenarnya kan tapi kan ya Iya, balik lagi aturannya kan kayak gitu. iya benar benar benar. Ah, Cuma kalau misalnya ini kita ngeliat dari Abang sebagai di MNC Group Abang, mm. signifikan gak sih tuh Bang perbedaan di kala pandemi sama saat lagi pandemi atau sebelum pandemi gitu Bang? Signifikannya gimana? Dari segi kayak mungkin pendapatan kah harusnya misalnya kayak target dalam 1 bulan Hmm. acara ada Hmm. berapa gitu Bang? Kalau kayak pendapatan gitu-gitu sih, alhamdulillahnya sih, ya nggak terlalu ini sih, nggak berubah gitu sih. Mm-mm. Tapi paling kalau untuk kayak produksi program gitu-gitu, mungkin sekarang lebih jarang untuk syutingnya sih. Kan biasa syuting gitu-gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau sekarang paling mainin programnya ya itulah yang ngambil-ngambil, bukan ngambil-ngambil sih ya. Lebih ke tayangan yang nggak syuting sih. Oh, oke oke Kayak oke. lebih banyak program-program kartun gitu, naik-naik lagi atau rerun-rerun gitu Iya, sih. iya, iya. Mungkin Nah, acara-acara yang udah pernah happening terus iya. dibikin lagi gitu ya Bang ya. Oke. Awal-awal sih gitu. Awal-awal gitu, tapi semenjak Agustus, enggak, Juli itu udah mulai agak normal lagi, udah mulai syuting lagi gitu-gitu. Tapi ya protokolnya tetap dijaga. Iya, Kayak syuting harus rapid lagi apa gitu. bener-bener. Ya, emang yang harus dijaga protokol kesehatannya Bang, tetap ya Bang. Iya. Nah, kalau tadi kita udah sempat bahas juga nih Bang. Abang pernah di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Mm-mm. di periode 1 dan periode 2 ya Bang ya. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu nih Bang, di periode 1 sebagai apa nih Abang dan di periode 2 tuh sebagai apa Abang? Kalau di periode satu itu gue staff media relation. Staff Media Relation ya Bang? Media relation. Di periode 2 dipercaya jadi kadep Kominfo sih. Ini abang ini kepala Departemen Kominfo periode 2 ya bang. Waktu itu berarti ketua Iya, himpunannya tuh Bang Patrick ya bang ya? iya Ya Patrick. Bang Patrick. Wakilnya Fitri. Iya Kak Fitri. Nah, kalau misalnya kalau boleh tahu nih bang, media relation itu Mm-mm. apa sih bang? Sebenarnya bagian yang gimana? Waduh, kalau ditanya, mungkin jawaban gue nggak tahu ya, entah terlalu relate sama media relation yang Iya iya sekarang bang. atau enggak ya. Iya. Jadi Iya. kalau dulu itu benar-benar apa ya, jadi orang luar itu mirip-mirip sama eksternal, tapi ini versi medianya gitu sih. Kalau menurut gue. Oke Jadi oke oke. benar-benar sumber informasi dari akademik atau non-akademik yang dari e-com itu ya, Mm-mm. sumbernya dari media relation itu. Karena ngepostnya mungkin kayak dari via Instagram, via Line gitu-gitu mungkin ya Bang. Makanya Abang Iya. bilang Heeh. hampir kayak
eksternal tapi via media aja gitu Bang. Iya, maksudnya kalau mungkin saya dari kampus lain gitu-gitu mau cari Himaikom kan pasti nyarinya dari medsosnya dulu kan. Iya, Biasanya buat bener. nyari kontak person lah entah apa gitu-gitu. Iya. Kalau dulu sih masih zaman poster sih. Tahu Oh, sekarang masih ada nggak? sekarang Mading-mading gitu. sekarang mading masih ada Bang, mading masih ada. Masih ada Cuma iya. lagi karena lagi perihal online kayak gini, mading nggak ada gitu Bang karena nggak di Iya. kampus ya. Iya. Mungkin lebih aktifnya kayak di sosmed kayak IG, Mm, Line mm, gitu-gitu sih mm, Bang. Nah, mm. kalau misalnya gimana sih Bang kalau kerjaan itu kan misalnya kalau kayak di Kominfo itu yang kita tahu kan ada Advo, CI sama Medre ya Bang. Mm, Nah, kalau mm. misalnya Medre itu tuh, kalau misalnya kayak Advo kan mencari sumber informasi dari Iya. kampus gitu ya Bang. CI yang Mm, mm, mengembangkan. Nah, mm. kalau Medre itu ngapain sih Bang? Spesifiknya gitu Bang. Maksudnya Medre tuh tugasnya kayak mungkin kayak cuma nge-up aja kah Mm. atau ada yang lain kah gitu Bang? Sebenarnya kalau generalnya itu nyampein informasi itu tadi dari internal ikomnya atau dari eksternal ikom yang emang benar-benar informasi itu mahasiswa ikomnya itu butuh, yang dibutuhin sama Hima ikom gitu sih, dibutuhin sama mahasiswa ikomnya. Kalau dulu Ber- sih eh, sempat mikirnya itu kalau gue pengennya mahasiswa ikom itu cari informasi nggak dari akun lain, nggak dari akun BEM, nggak dari akun apa, tapi dari akunnya Hima ikom. Dulu sih pengennya kayak gitu. oh iya. Jadi Karena anak-anak ikom itu udah tahu, oh gue mau cari info, oke, akunnya Hima ikom. bener sih Bang. Maksudnya kayak karena ya udah di hampir kayak di OA Hima Ikom itu di lain sekarang maksudnya Bang kayak udah lengkap banget dari skripsi lah, UTS, UAS apa segala macam ya Bang. Cuma kalau misalnya Medri juga mengurusi Instagramnya Hima Ikom juga kan Bang? Kayak yang megang kayak caption. Jadi itu yang megang Instagram Hima Ikom, yang menulis caption dan di OA juga tuh yang ada informasi itu dari bagian Medre ya Bang ya. Dari bagian Bang Iqbal Iya. dulu nih. Dulu Bang kalau pas lagi zaman Abang ya, mungkin perbedaan sama sekarang mungkin banyak ya Bang dari media dari Medrenya sendiri kayak media-media penyebarannya kayak tadi Abang bilang via poster dan yang lain-lain. Nah, itu dulu tuh kayak gimana sih Bang kalau penyebaran info dari pas lagi zaman Abang tuh Bang? Kalau zaman dulu itu kok nggak pas periode satu itu belum ada Line, seingat Mm-mm. OA itu belum ada. Terus Instagram juga belum ada, Instagram Himaikom belum ada. Waktu itu aktifnya cuma di Twitter kalau sosial media. Oh iya iya. Ada Twitter, terus ya mainnya mading sih. Kalau dulu sih lebih sering mainnya mading. Berarti lebih kayak berarti main nempelin gitu ya Bang. Berarti setiap Iya, misalnya informasi penting ya. kayak desain-desain mading lah, dirapiin atau gimana gitu. Hmm. Kan ya dulu kan misalnya outputnya kan ke mading, jadi madingnya itu dibikin semenarik mungkin biar orang setidaknya nengok dulu Iya, gitu loh. Nengok dulu, benar-benar. nyamperin, kalau ada bacaan yang dia suka ya mungkin dia baca gitu. Benar. Perbedaannya mungkin di situ kali ya Bang lebih sisi perbanyak perbedaannya kayak sekarang tuh mungkin Iya. udah kayak ya udah di post IG, post line, post Mm-mm. WA atau yang lain-lain. Kalau dulu tuh emang bener pure informasi kita bisanya cuma lewat mading atau lewat Twitter aja yang kayak tadi Abang bilang Abang ya. Iya, karena pada zaman itu kan ramenya ya Ya, Twitter di situ sebenarnya pas iya sosial media zaman. Twitter. Kalau Abang berarti 2012 lulusnya tahun berapa tuh Bang? 16. 2016. Untungnya 16. Untungnya. Iya. Ah, 2016 4 tahun normal berarti. Nah, kalau misalnya tuh Abang apa sih Bang pengalaman yang Abang rasain nih Bang selama mungkin Abang 2 periode menjabat ya Bang di Himaikom, apalagi bisa dibilang Abang salah satu kayak rintis atau pembangun lah gitu ya Bang foundernya Himaikom kan periode 1, periode 2. Apa sih Bang yang Abang rasain benefit ke diri Abang entah ke diri Abang langsung atau ke lingkungan Abang gitu Bang? Oh, benefit satu ya banyak relasi sih gitu. Mungkin itu jawaban paling standar tapi ya emang itu jawabannya gitu. Relate ya Bang? Satu relasi, terus ya teman baru ya, keluarga sih, buat keluarga baru. Kalau lu ada apa-apa di mana gitu ya baliknya ke himaikom lagi sih kalau ada apa-apa. Betul. Dulu sih kayak gitu. Sebenarnya skill-skill mungkin yang lu dulu nggak punya tiba-tiba lu jadi punya lagi mana gitu. Kalau gue nih sekarang gimana ya? Gue kerja sekarang, gue itu nggak ada, sebenarnya nggak ada urusannya sama broadcast. Mungkin kerjanya di industri broadcast tapi kerjaan gue bukan yang syuting atau gimana. Gue Ah, ngerjainnya sosmed. oh, apa kirain abang tuh yang ikut syuting gitu. Karena Enggak. tadi gue nanya broadcast juga Iya. kan. Oh, Justru gue sekarang ya kerjanya sosmed ya, kerjaan metre lah ibaratnya. Di kantor sebelumnya gue desain, kerjaan kerjaannya CI ibaratnya gitu. iya benar-benar. Justru gue dapat ilmunya ya
dari hima, ilmu yang kepake sebenarnya dari hima sih kalau gua ya. Bener sih bang, kayak berarti kayak pengalaman-pengalaman yang misalnya kayak harusnya tuh abang dulu udah pernah nih, akhirnya sekarang kayak melakukan itu lagi Mm-mm. ya bang di himpunan kayak media Iya, relation. Sekarang akhirnya kerjanya media juga. jadi itu makanya. Bener sih bang, maksudnya kayak kalau yang tadi kayak abang bilang banyak, kayak udah banyak tuh bang kakak bilang, iya pengalaman gue juga banyak di himpunan gitu-gitu ya bang. Kalau terus sama yang tadi abang bilang, Himaikom tuh atau Ikom tuh rumah kita, balik lagi mau kemana pun kita pasti balik ke rumah. Setuju sih, maksudnya kayak misalnya kemana ormawa manapun kuliahnya tetap di FKB di Ikom, Mm-mm. LAK-nya masih sama. Oke oke oke. Nih bang, kalau boleh tahu nih bang, Mm-mm. mungkin kenapa sih Medre bang, bagian yang abang mungkin Waduh. ada pernah milihnya lah gitu atau gimana nya gitu, kenapa Medre bang? Kalau dulu itu ini seingat gue ya, Mm. seingat gue doang ya. Iya ya bang. Kalau salah, sorry sebelum ini. Eh, jadi waktu itu daftarnya itu per departemen gitu loh, pas daftar. Jadi nanti sama kadep terpilihnya itu dia yang ngatur tuh. Oh dia di sini, dia di sini. Jadi nggak spesifik daftar untuk Medre sih, gitu. Oh, baru abis itu Ya, disalurkan ya. ya bang? Iya dan iya dan itu juga sebenarnya diajak teman awalnya. Awalnya sih kagak, aduh apaan sih dulu awalnya kayak gitu kayak diajak teman dan karena banyak teman juga gue di situ. Mm-mm. KDP temen gue terus ini temen gue, ya udahlah cobain dulu. Gue dulu Medri cuma nempel-nempel mading aja, karena dulu ada Medri offline ada Medri online. Kok dulu Oh iya ada iya. yang benar-benar ngurusin online-nya, ada yang ngurusin offline-nya gue yang mading itu Oh. entah dari jurusan lain atau kampus lain mau nempel mading ya ketemu gue tanda tangan gitu dicatat. Ah. Tapi itu pengalaman Dulu sih sih ya kayak bang. gitu ya. Itu jadi Lumayan lah. pengalaman ya bang. Jadi kan selain selain di Medri itu doang kan pengalaman yang kayak acara himpunannya gitu-gitu kan juga dapat gitu. Iya benar-benar setuju bang. Benar-benar. Jadi nggak cuma fokus sama bagian kita aja bang, maksudnya kayak acara-acara lain pun kita ngerasain jadinya ya, Mm-mm. pengalaman-pengalamannya banyak. Mm. Bener sih bang. Dan waktu itu sih kalau gue nggak cuma fokus di Medri, maksudnya iya secara job desk itu Medri ya udah gue Iya. offline nempelin mading tok gitu ibaratnya. Tapi di saat ada kayak masa hair registrasi kah atau apa itu Hmm. juga ngikut sih bantuin teman-teman advo sih dulu. Iya ya benar-benar. Kayak yang lagi pada libur libur semesteran tuh ke kampus dan nungguin tuh gini-gini. Soalnya kita maunya ini info keluar pertama dari Ikom, nggak mau dari akun lain, nggak mau dari BEM kalau bisa. Uh, Kita. biar keluarnya cepet dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa tanya langsung sih waktu itu. Niatnya sih kayak gitu. Bener-bener bener. Langsung niatnya bukan emang karena untuk memojokkan ormawa yang lain ya bang, maksudnya biar kita Oh enggak. menyampaikan informasinya jelas gitu ya bang. Mm-mm. Soalnya iya kan ibaratnya masih awal-awal, masih perkenalan, sekalian nunjukin juga ke anak ikomnya, ini loh Hima Ikom, lo kalau mau cari info bisa ke Hima Ikom juga gitu. Kalau kalau dulu tuh bang pas lagi zaman abang ya, Hmm. kan jujur aja nih ya bang, karena abang dulu masih IMT dan udah sekarang jadi Telkom Hmm. University, Hmm. itu perbedaannya signifikan gak sih bang? Waduh, signifikan dalam hal apa dulu nih? Misalnya dari segi fasilitas kah, atau fasilitas misalnya kantin atau kampus atau gimana nya gitu bang? Pak, kalau ngomongin berubah sih pasti ada yang berubah sih sebenarnya ya, namanya. Nah, Apalagi waktu berjalan pasti ada perubahan-perubahan kayak entah fasilitasnya bertambah, entah peraturan yang ada juga berubah gitu-gitu. Pasti ada sih. Gue tuh 3 kali berubah coy. Awal IMT, mm-mm. kedua itu namanya TEPS ada Taps. Telkom Economic and Business School. Itu cuma berapa Oh, bulan gitu. Baru ke FKB. oh gitu. Itu IMT itu masih ya gabung masih sama MBTI sama Mm-mm. DKV juga. Dulu kita satu sekolah dulu namanya SKM ya sekolah. Itu ikom barengan sama DKV tuh. Oh, Jadi kalau kayak dulu itu apanya yang sama ya? BEM. BEM itu sama ikom sama DKV itu. Jadi kalau event kadang barengan. Kan sekarang DKV udah pindah tuh. iya udah pindah ke FIK. Hmm. Oh gitu. Berarti angkatan abang tuh sempat merasakan tiga perpindahan ya bang. Maksudnya sebelum Telkom Iya. Telkom itu 2013 ke bawah tuh, dari Iya. IMT, TEPS, FKB sekarang Iya. akhirnya. Benar transisi sih. Terus kalau dulu itu angkatan 2012
angkatan yang kalau cowok kalau nggak salah ya, kalau cowok itu angkatan yang pertama ngerasain asrama. Angkatan gue Oh, dulu asrama abang yang 2012. apartemen itu bukan bang? Yoi, yoi. Ih, kalau Gak ada yang misalnya jaga itu. nggak dijaga bang, Gak ada kalau asrama sekarang kan ada kakak asrama asrama gitu-gitu ya kalau nggak nggak asik salah ya. bang, nggak Lupa. asik sekarang. Kalau dulu bebas udah di lobi nonton bola teriak-teriakan. Nobar di lobi. Bebas nggak ada jam malam. Kalau dulu sih ya. Kalau sekarang, wah udah bang, nggak tahu dah, nggak asik sekarang mah. Nah, ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru yang belum tahu, atau teman-teman mahasiswa lama nih, abang kakak, kalau yang tahu, ini bang apartemen yang dari Sukapura ujung yang Oh, karena Batu Batu Park. Nunggal. Batu Park. Iya, Ya, Buah Batu Park. Nah. nah, Buah Batu Park itu dulu bekas asrama Telkom. Ternyata sebelum dipindah ke belakang nggak Bang? Nah, nanti kalau untuk maba-maba 2020 nih, nanti kalian bakal tahu deh gimana. Tunggu aja waktunya ada kok waktunya. Kalau ngomongin asrama ya Bang, wah Hmm. asrama Telkom yang sekarang mah, gua kan masih sempet ya berarti ya Bang ngerasain asrama nih Hmm. hampir berapa bulan. Itu jam 10 ditutup gerbangnya, tidak bisa masuk ke dalam kamar. Jangan kan masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam daerah asramanya aja udah nggak bisa. Nah, masuk kawasan itu udah nggak Iya, bisa ya. masuk kawasannya aja udah nggak bisa, Bang. Terus kalau ada rapat-rapat sampai malam gimana? Ya, itu untungnya saya sudah cuma 3 bulan, Bang, merasakan Oh, tersiksa seperti itu. Habis ah, itu cabut langsung, Bang. Karena kan kita tidak bisa, Bang. Lapar, tiba-tiba kan iya, mahasiswa iya, kadang-kadang lapar iya, malam. iya. Ada aja kerjaan yang malam kan. Ada ya pasti. Yang ngajak warkop lah tiba-tiba. Nah, kemarin tuh sempat ngobrolin ini juga Bang, sama Bang Resur tentang Hmm. warkop yang abang tahu. Nah ini kalau misalnya, karena udah dari angkatan atas kayaknya turun sampai sekarang tuh bang, warkop Ah, ini tuh nggak pernah sepi nih. Mungkin warkop apa nih bang yang dulu abang ini? Amin kah? Saluyu atau iya, mana? amin. Gue sih ke amin sih kalau gue. Amin ya bang. Amin. Nah, Itu lu kapan gimana? lagi ngobrolin ngobrolin kampus duduk di samping got deh itu doh. Eh, itu kalau kalau teman-teman disclaimer lagi, warkop Amin itu adalah wargot. Kalau yang sering kita sebut wargot. Oh, Margot sekarang bilangnya. Warkop got. Tapi gotnya sekarang udah ditutup, Oh, Bang. Semenjak pandemi ini oh, gotnya ditutup. Ya, sendok udah gak ada yang jatuh lah ke situ, Bang, ke bawahnya. iya, Itu masih sempat ngerasain gue, Bang. Kalau untuk makan di bawahnya itu langsung got, rokok iya. jatuh. Wah, soalnya kan kering kan dia kan. Iya, Jadi udah nongkrong situ aja. Dari iya. segala macam ngobrolin kampus, ngobrolin ya kuliah, ngobrolin adalah junior. Kayaknya gue mau jadi kahim nih tahun depan gitu. Ada semua Ya, di situ diobrol. bener, Bang. Setuju, setuju banget, Bang. Iya. Setuju Gitu. banget. Nanti mungkin teman-teman 2020 ini karena kalian belum merasakan, kalian harus makan di sana. Dadar baksonya enak banget. Parah, parah. The best bang, ya kan bang, nasi kolor, kornet telurnya. Ini Oke, penyelamat tanggal tua, cuy. ih setuju bang, nggak tanggal tua nggak tanggal muda, gue mah makanan di situ aja udah. Aduh. Eh, Oke bang, kalau Mm, abang kan pernah di himpunan selama 2 periode bang. Nah mm. kalau misalnya organisasi mahasiswa selain di himpunan tuh, abang pernah apa bang? Pernah mungkin aktif di tim-tim ikom ya di klub atau gimana? Kalau klub paling itu di klub fotografi sih dulu. Di Klub coffee ya bang? fotografi kom. Iya, Coffee. Namanya Coffee sekarang ya. Iya Iya, itu bener-bener di coffee Coffee. bang. Nah Mm-mm. kalau di coffee tuh nih bang, yang menjadi sekarang gini bang, mungkin abang kan berarti himpunan jalan dan kopi juga jalan ya bang, dan pasti kuliah juga Mm-mm. jalan ya bang. Mm-mm. Dan yang pengen gue tanya nih bang, karena banyak permasalahan itu dari anak-anak yang masih kuliah, mahasiswa yang aktif di organisasi, di mana, di apapun itu, permasalahan itu manajemen waktu bang. Nah, kalau abang tuh dulu manajemen waktunya gimana sih bang? Karena himpunan padat, kopi juga pasti ada jadwal juga kan bang, kuliah. Mm-mm. Itu gimana bang? Itu mah pinter-pinter ini sih, milih prioritas sih menurut gue. Kayak gitu. Sudah ya, ya pasti kalau dulu enaknya itu gue kayak jadwal mingguannya Hima, jadwal mingguannya Coffee itu beda hari pasti. Karena Mhm. dulu pas di himpunan kan banyak anak Coffee juga gitu. Ya jadi ya pinter-pinter pilih prioritas sih kalau kayak gitu mah. Sebenarnya Bener-bener. prioritas tuh di mana sebenarnya? Karena dua-duanya juga kalau dibilang tanggung jawab ya bang. Dua-duanya Iya, heeh. harus bisa Soalnya profesional kalau juga. masalahnya di manajemen waktu ya
mundur ke belakang lagi sih, mendingan maksudnya saya lu udah ikut himpunan nih terus lu mau ikut yang lain, ya lu mikir dulu lu bisa nggak ngejalanin dua hal itu secara bersamaan gitu, jangan sampai pas udah kecemplung lu baru mikirin itu sih. Bener, bener, bener. Jangan cuma kayak mau, ya sebenarnya sih orang bebas ya Bang, berkembang di mana aja mungkin ya Mm, Bang. Nah, benar-benar setuju. cuma kita juga tahu batasan kita di mana. Nanti kita Mm, ambil semua, ikut semuanya. Ya kalau misalnya kitanya bisa all in mah ya nggak apa-apa ya Bang, bisa all out. Cuma mm. kalau misalnya jadinya cuma kayak numpang-numpang nama doang, jadinya kan percuma juga ya Bang. Jadi nggak maksimal gitu ya Bang. Capek doang, Ih, betul. Cuma capeknya aja. dapetnya capek doang. Nah, Benar-benar setuju Bang. Kalau misalnya pas lagi kuliah tuh gimana sih Bang kalau Abang kayak mungkin mengatur jadwalnya nih, kayak misalnya kayak himpunan kan kita tahu ya Bang pasti ada rapat-rapat gitu ya Bang. Nah, mm, kadang mm, kan terkadang pun mungkin Abang pernah merasakan kerja kelompok tuh kadang suka bentrok sama rapat apa, mungkin bukan rapat himpunan aja, mungkin rapat kopi kah. Nah, kan kalau dibilang dua-duanya ini penting ya Bang ya. Maksudnya bukan mm. dua-duanya penting sih, maksudnya dua-duanya juga tanggung jawab kita. Nah itu kalau abang gimana Ya, tuh bang, memilihnya tuh? ya baik lagi prioritas sih sebenarnya, kayak Mm-mm. di saat ada tugas kelompok dan kerja kelompok dan rapat himpunan, ya udah jelas lebih penting kerja kelompok dong. Ya Secara betul. prioritas, secara Mm-mm. prioritas kan baik lagi ke perkuliahan ya. Ya, Ya izin aja. Sebenarnya izin sih. Izin tapi setelah itu lu juga harus follow up sih. Maksudnya gimana hasil rapatnya apa. Jangan mentang-mentang nggak ikut rapat himpunan ya udah lu jadi nggak tahu menau. Maksudnya lu follow up juga, lu kejar juga infonya. Apa nih apa-apa gitu. benar. Berarti maksudnya kayak ya udah kita tahu ya bang tujuan kita ke sini untuk apa, untuk kuliah ya bang. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kayak lebih ya udah rapat himpunan kan masih bisa kita punya teman-teman bagian yang lain Mm-mm. ya bang ya. Tapi Iya itu dia. jangan sampai dilepas juga, maksudnya abang kayak gitu kan bang. Iya. Jangan Mm-mm. cuma ya udah gue nggak rapat nih kayak gitu kan bang. Iya, Benar. nggak dapat bukan berarti nggak tahu sih, maksudnya lu tanya aja ya, tanya ke teman departemen lu lah apa sih isinya gini-gininya gimana gitu. Iya, ya, benar. Setuju sih bang. Kalau misalnya nih bang, abang kan kerja di industri media ya bang, yang bisa kita bilang industri media itu salah satu industri yang disiplin ya bang, salah satu yang disiplin Pak, maksudnya tuh kayak dalam segi penayangan. Kalau kita tahu di media ya bang, jurnalis kan juga kayak gitu ya bang. Kalau misalnya eh, abang tuh apa sih bang yang abang rasain ke impact dari mungkin dari keseluruhan kehidupan di kampus, terus yang abang rasain nih di dunia kerja tuh kayak gimana? Wah, mungkin contohnya kayak gini bang. Wah, ternyata gue nggak sia-sia nih dapet kayak bisa manajemen waktu gitu sih bang. Kalau dulu sih mikirnya udah biasa multitasking mungkin ya. Kalau dulu mikirnya gitu. Ya, Eh, rapat sampai malam gitu sampai malam, dan kejadiannya di kantor gue juga kayak gitu, di industri media juga gitu. Kadang kerja sampai malam, meeting sampai malam gitu-gitu. Ya ini gue pas kuliah juga ngerasain. jadi seolah-olah cuma mengulang aja bang ya. Iya, cuma beda fasilitasnya aja beda. Kalau dulu kan di got tuh nongkrong. Kalau dulu anginnya angin malam yang kenanya bang ya. Kalau sekarang Iya. kenanya AC. Heeh. Iya, dapat makan lebih enak. Ah, kalau dulu kursinya kursi Sudah ya, plastik. sudah Gimana bang? capek-capek kayak gitu. Kalau ngomongin capek ya, sudah ya udah pernah ngerasain di zaman himpunan dulu. Bener Kayak sih bang. tekanan-tekanan apa-apa udah pernah ngerasain sih sebenarnya. Udah jadi nggak terlalu kaget mungkin ya bang. Mm-mm. Jadi kayak oh oke, berarti gue harus mengerjakan ini gini. Udah tahu step mungkin ya bang. Mm-mm. Udah tahu stepnya, udah mengerti, setidaknya mengerti dikit lah tentang koordinasinya kayak gimana. Ya, Kan kalau di himpunan gitu juga kan. bener bang. Bener sih bang, maksudnya tuh kayak beberapa bang kakak tuh yang kayak ngomong sama kok di himpunan sama dunia kerja tuh kayak ntar lu dari staff ngomong ke kabak ke kadep, Mm-mm. nah dan terusnya kayak gitu kalau di dunia kerja pun kayak gitu katanya. Oke. Nah nih bang, mungkin Mm-mm. abang punya harapan dan doa nih bang untuk Hima Ikom ke depannya, mungkin bagaimana, ada nggak nih bang? Loh, harapan doa ya. Mm-mm. Ya semoga semakin apa ya, semakin anak ikomnya itu semakin bangga sama hima ikomnya. Ingin. Semoga hima ikomnya semakin kerja untuk ikomnya semakin besar. Ya semakin besar namanya juga sih hima ikom. Ya semakin merah sih pengennya. Iya, sama semakin merona ya bang ya. Ya, Semakin merona. Nah,
Oke bang. Eh, sama abang ada pesan-pesan gak nih bang mungkin buat abang kakak yang baru lulus atau yang masih kuliah atau untuk dan terutama untuk teman-teman mahasiswa baru karena mereka belum merasakan nih bang kayak gimana sih di kehidupan di kampus tuh. Aduh, pesan-pesannya sih. Mm-mm. Ya, kerjain aja. Kerjain, lakuin apa yang lu suka, tapi lu bisa bertanggung jawabin sih gitu aja. Bagian untuk anak-anak rantau ya. Maksudnya Iya, di saat lu bebas, gimana, ya terserah lu mau ngapain, tapi lu bisa bertanggung jawabin itu sih. ya, benar-benar benar. Gitu. Sama ingat prioritas lu Untuk kuliah ya bang. ke ikom untuk ngapain gitu Iya, aja sih. jangan kayak nakan karena ini jadi kelepas semuanya ya bang, ya. Jadi lupa tanggung Itu jawab. kadang bahaya sih. Ya, benar-benar setuju bang. Oh iya bang, gue pengen nanya nih bang. Dari abang selama 2 periode bang di Hima Ikom, ada nggak hal yang paling abang inget sampai sekarang abang udah kerja atau abang udah lulus nih? Mungkin banyak ya bang, banyak. Tapi salah satunya aja gitu bang disebutin. Ini terkait himpunan atau gimana nih? Apapun itu Ada himpunan banyak sih. kah, dunia kampus kah? Dulu ada pas periode 2 gue punya staff gue sakit bolak-balik itu. Yang nggak tahu ya karena sebagai ibaratnya kalau di himpunan kan keluarga ibaratnya. Dan Ya. dia anak rantau, gue kadepnya ya mau nggak mau harus ikut tanggung jawab lah bantuin dia kan. Mm-mm. Itu full bolak-balik ke rumah sakit buat bantuin ngurusin dia sih gitu. Iya, Karena iya. ya abangnya juga minta tolongnya ke gue gitu. Karena abangnya taunya kan ini kuliah rapat malam mulu gini 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 gini, Oh gini. iya, iya. Itu sih salah satunya. Nah, bukan berarti Sama paling seru ada lagi satu lagi apa pas tuh bang? arak-arakan sih. Wih, Arak-arakan sih. Mega Ikom Itu tuh emang paling nggak bisa iya, dilupakan kayaknya bang. parah seru sih. Parah. Pokoknya teman-teman mahasiswa baru nanti merasakan lah. Insya Allah merasakan. Mudah-mudahan merasakan. Ya Allah, Nah, baik. entah lu yang ngarak atau lu yang diarak Nah, itu. Pokoknya tuh arak-arakan tuh kayaknya hal yang paling ditunggu gak sih bang setiap tahunnya? ih parah itu. Itu kayaknya sih kayak gitu ya bang. Maksudnya kayak gue pun maba Iya, ngelihat, ih kayaknya pengen deh kayak gini. seru coy. Apalagi kalau udah kayak Gede-gedean kan, iya, seru-seruan lah pokoknya. rame-ramean masa, Iya, rame-ramean bener. masa. Adu-adu chance kan, adu-adu lagu sama jurusan lain. Oh, itu seru sih. Oh, kalau dulu tuh sama elektro tuh, gila dah. Nggak tahu sampai sekarang masih nggak tuh. Sekarang dipisah bang, kan karena wisudanya dibikin dua bang. Kadang tuh Hmm. kadang kepisah. Biasanya tuh kita sama kampus-kampus depan ada beberapa kayak Adbis sama kita Hmm. pun MBTI gitu-gitu sih bang. Lebih dipecah dua. Jadi pengennya tuh setelah pas lagi udah melaksanakan Mega Ikom tuh, ih keren ya Mega Ikom. Tapi ntar setelah udah kuliah nih semakin atas, kapan ya gue yang diarak gitu. Ya, jadi Kadang kayak, aduh pengen cepet-cepet SIKOM gitu. Hai hai tiba-tiba SIKOM aja. Ah, yang diarahkan, iya bener dinyanyiin bang. semua aja. Ah. Kita harus berterima kasih juga nih sama kayak Bang Iqbal, abang-abang yang lain yang sudah bekerja ya Bang di perusahaan-perusahaan. Ini salah satu yang mempermudah tuh kayak membuat kepercayaan perusahaan-perusahaan itu terhadap Ikom nih, lulusan-lulusan Ikom kan ya Bang. Hmm. Nanti tuh kayak Hmm. mungkin Bang Iqbal nih terus kayak oh anak Ikom nih Bang Iqbal dilihat kerjanya bagus ntar ya ada yang ngelamar lagi terima gitu mungkin ya Bang ya. Kadang ditanya kayak pas gue di dua tempat itulah, Mm-mm. di setiap ada anak ikom telkom masuk, HRD nanya ke gue, lu Oh, kenal ini nggak? Gimana orangnya? Karena gue kenal dia dan pernah kerja bareng, mm-mm. ya gue ceritain gini. Hmm. Itu ya Nah, syukurnya sih masuk semua sih. iya alhamdulillahnya gitu ya Bang. Maksudnya Alhamdulillah. nah Hmm. itu yang tadi kayak Bang Iqbal bilang kan relasi. Ya ini relasinya tuh seperti itu contohnya yang tadi Iya. kayak Bang Iqbal bilang. Bang Iqbal ditanyain sama HRD-nya, Bang Iqbal mengasih ibaratnya rekomen lah ya Bang, rekomendasi Iya. untuk orang ini, ya akhirnya diterima. Hmm. Yaitu salah satu yang kayak dibilang relasi tuh, ya udah kayak bakal dapet terus kayak gitu ya Bang. Hmm. Oke, oke Bang Iqbal, sehat-sehat ya Bang. Makasih banyak Bang udah Amin. Amin. ngeluangin Masih juga waktunya. loh. Sama-sama Bang. Mungkin Udah nanti lama gue mau ngobrolin kampus. Gila. nanti mungkin siapa tahu kita bisa ketemu ngobrol langsung mungkin ya Siap, Bang. siap. Semoga pandemi ini Oke, cepat siap. selesai biar kerjanya Bang Iqbal Amin, tetap amin. lancar.
Ya Bang Iqbal, Oke. makasih ya Bang, makasih banyak Bang Oke. ilmunya, Thank you. informasinya. Thank Assalamualaikum you. Bang, selamat malam Bang, makasih banyak Bang. Waalaikumsalam.